Ani, Iya, Mas. sudah selesai berpakaian, Sudah lama selesai, Mas. tapi mengapa diam saja di belakang? Saya membantu pekerjaan koki. Oh, engkau turut masak. Tidak, Mas. Hanya memasak air. Timbang diam tidak ada kerja supaya tidak merasa kesal. Tapi aku pun suka melihat engkau masak. Apalagi karena dengan begitu, engkau akan kian jelas kelihatan sebagai wanita yang akan jadi ratu rumah tangga. Ah, Mas. Bila mendengar perkataan rumah tangga, saya suka gemetar. Saya masih suka bekerja seperti sekarang ini. Sampai kapan kau berpendirian demikian, An? Saya bukan Tuhan, Mas. Tidak dapat menetapkan waktu. Kita setel radionya ya, Mas. Ah, di pagi hari begini, tidak ada yang aneh. Dan daripada mendengar radio, aku lebih suka mendengar engkau menceritakan pendirianmu. Kau lebih senang jadi pelayan daripada mengurus rumah tanggaan. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih senang jadi pelayan daripada mengurus rumah tangga, Mas. Tapi saya belum hendak memikirkan berumah tangga. Sebab saya masih senang bekerja. Tapi An, ketika engkau dulu kubawa ke sini, keinginanku bukan hanya melihat engkau jadi pelayan di sini saja. Aku ingin melihat engkau menjadi wanita yang sungguh-sungguh wanita. Dan wanita yang kumaksudkan itu ialah wanita yang cakap mengurus rumah tangga. Mas, saya tiada mempunyai perkataan untuk menyatakan terima kasih atas kebaikan budi Mas yang sudah membawa saya ke sini. Tapi ketika saya datang di sini dulu, saya tiada ingin lebih dari jadi pelayan. Jadi pegawai sebagaimana kesanggupannya orang miskin di dalam mencari sesuap nasi. Tentu dari Kapten Suherman untukmu, An. Barangkali untukmu, Mas. Ya, di sini rumah makan Sembara. Tuan Sudarma belum datang. Saya anaknya. Oh, Nyonya. Silakan masuk. Rupanya baru pulang dari pasar ya? Nyonya membeli sendal juga. Berapa harga sendal begitu, Nyonya? Rp3. Mahal, Nona. Saya beli karena saya butuh saja. Tapi kuat dan bagus, Nyonya. Berani saya membeli Rp3. Saya pilih yang begini sebab saya sudah tua. Untuk kaki Nona, tentu saja mesti lebih bagus dari ini. Dan saya lihat tadi di sana memang ada yang cocok sekali dengan kecantikan Nona. Kopi susu atau susu coklat yang mesti saya sajikan untuk Nyonya? Saya hendak membeli manisan belimbing. Masih ada? Oh, ada, Nyonya. Berapa puluh? 20 saja. Lebih dari 20, uangnya tidak cukup. Hendak kemana, Mas? Ada perlu dulu sebentar. Hanya ini saja, Nyonya. Ya, ini saja. Betul, Rp1. Betul, Nyonya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mau terus pulang saja, Nyonya? Betul, maklum di rumah banyak kerja. Ah sayang, anak saya yang laki-laki sudah meninggal dunia. Mengapa, Nyonya? Kalau dia masih hidup, mau saja memungut Nona sebagai menantu. Ah, Nyonya bisa saja. Sudah ya, permisi. Dadah, selamat bekerja di rumah, Nyonya. Hei, engkau mau mencuri ya? Hampir tiap engkau datang ke sini, engkau kuberi uang. Tak nyana, kalau sekarang engkau berani datang di sini dengan maksud mencuri. Ampun, Nona, ampun. Ya, kalau sudah ketahuan, minta ampun. Saya tidak akan mencuri kalau saya punya uang. Bohong. Betul, Nona. Sejak kemarin saya belum makan. Mau bersumpah bahwa engkau tak hendak mencuri lagi? Demi Allah, saya tak akan mencuri lagi, Nona. Asal... Tidak. Aku tidak akan memberi uang lagi padamu. Nona, kasihanilah saya. Tapi, mengapa tadi kau mau mencuri? Tidak, Nona. Saya tidak akan mencuri sekali lagi. Kan saya sudah bersumpah. Iya, saya sudah bersumpah. Awas kalau sekali lagi kamu mencuri.
Mengapa kau ada di sini? Ayo keluar. Mengapa dia dibiarkan masuk, An? Hendak saya beri uang. Tak perlu, pemalas biar mati kelaparan. Toh dia datang hanya mengotorkan tempat saja. Nih, lekas pergi. Terima kasih Nona. Moga-moga Nona panjang umur. Ayo pergi. Jangan kau mendongeng pula. Lekas dan jangan datang lagi di sini. Lain kali orang begitu usir aja, An. Jangan rumah makan kita dikotorinya. Tak ada yang menanyakan aku. Ada, tapi entah dari mana. Karena Enlah yang menerima teleponnya tadi. Anakku sudah biasa lalai. Barusan dia ketemu di jalan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Meja ini masih kotor, An. Baik, Pak. Akan saya bersihkan mejanya. Tuan kepala ada. Baik. Wah, kalau sudah banyak uangnya, lama tidak kedengaran suaranya ya. Ini Sudarma, Bu. Haha. Betul, biasa saja. Menghilang sebentar untuk kembali berganti bulu. Tapi, Bung, bagaimana dengan benang teh yang dijanjikan itu? Ya. Benang teh. Ah, ya. Bagus. Lebih cepat, lebih nikmat. Iya. Sebentar ini juga saya datang. Baik. Aku hendak pergi ke kantor pertemuan. Kalau ada yang menanyakan, baik perantaraan telepon atau datang, tanyakan keperluannya, lalu kau catat ya, An. Baik, Pak. Jika nanti Usman datang ke sini, suruh dia menyusul aku ke kantor pertemuan ya. Dan engkau juga jangan berpergian. Baik. Mana Tuan Sudarmaan? Barusan pergi ke kantor pertemuan, Paman. Oh, katanya dia akan menunggu aku di sini. Ada juga pesannya kepada saya, supaya Paman menyusulnya ke kantor. Dia itu lepas sebentar saja dari mata sudah sukar dikejar. Sejak dari mana Paman mengejar dia? Mulai dari rumahnya kami berjalan bersama-sama. Tapi di tengah jalan dia meninggalkanku. Katanya mau menunggu aku di sini. Begitulah mertuamu, An. Mertua saya. Akan jadi mertuamu maksudku. Tapi Paman, dari mana datangnya anggapan itu? Tidak dari mana-mana. Hanya menurut kepantasan saja dan kebiasaan dalam pergaulan hidup. Menurut kepantasan, siapa berani-berani mengatakan tidak pantas engkau jadi istri Karnain? Menurut kebiasaan, engkau dan Karnain itu sudah bergaul rapat sekali, bukan? Tapi Paman, Pendapat orang tua tak usah kau bantah. Tapi betul, tadi Tuan Sudarma menyuruh aku menyusul. iya, Ke kantor pertemuan katamu. betul. Biar hendak ku susul ke sana. Minta disambung dengan 3359. Asrama Batalion 5 di sini. Minta bicara dengan Tuan Kapten Suherman. Sudah pergi? Oh, tidak penting. Katakan saja dari Ani, dari rumah makan Sambara ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kau mau minum apa? Kita mau minum. Apa tidak akan terlambat ke kantor nanti? Masih pagi. Susu saja ya. Terserah. Minta susu 2 gelas, Nona. Kau bilang dia mengembirakan. Mana mengembirakannya? Aku juga tidak mengerti mengapa dia sekarang sedingin itu. Kemarin dia lain lagi kelihatannya. Rupanya harus kita yang memulai. Tapi sedingin itu aku tak sanggup. Dia malu, masih anak-anak. Sebesar itu ke anak-anak. Kuenya apa saudara? Tart atau lapis legit? Mana yang lebih enak? Yang lebih enak tentu yang lebih mahal harganya. Tapi anehnya saya ini tidak suka kepada yang enak. Mengapa? Sebab dia bukan manusia biasa, Nona. Luar biasa ya, kalau Nona sudah satu kali kenal dengan dia. Maka dia... Ya,
nanti saya akan menelpon ke sini. Asal saya sudah diberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Tapi saya hanya mau menerima bila yang dibicarakan dalam telepon itu sungguh-sungguh penting. Itulah keanehan Nona. Tinggal kau tanyakan saja apa yang ditafsirkan penting oleh Nona itu. Ya, apa gerangan Nona yang penting untuk Nona itu? Ah, saya tidak tahu. Jinak-jinak merpati. Dan itulah yang menggembirakan hatiku. Hendak kau telepon ke sini nanti? Ah, jangan dulu. Jangan tergesa-gesa. Engkau masih takut. An, Oh, Mas Herman. Barusan tadi saya telepon Mas ke asrama. oh iya, Saya tak sabar menunggu, Mas. Padahal susu untukmu sudah lama kusediakan. Saya takut kalau Mas tidak akan datang. kapan aku dusta padamu, bungaku? Sampai sekarang belum pernah. Tapi setelah aku datang di sini, tanda aku kau beri minum, agar jasmaniku segar menghadapi engkau. Ah, maaf Mas. Hampir saja aku lupa. Karena kesangatan gembira. Tapi karena sudah sejak tadi disediakan, Mas tak akan lama menunggu. Berapa, Nona? Oh, apa yang telah dimakan saudara? Hanya minum susu 2 gelas. Rp1. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mari. Ini saya sendiri yang bikin, Mas, bukan koki. Bagus. Bolehkah saya menyalakan api, Mas? Tentu saja, bungaku. Tak bosan aku memandang wajahmu. Tapi kapan Mas akan menepati janji mengajak saya jalan-jalan? Janji seorang tentara adalah janji yang tidak kosong, tapi waktunya belum mengizinkan. Banyak pekerjaan, Mas. Ya, dan pekerjaan tentara diikat oleh disiplin. Tapi Mas gembira saja ya. Barangkali karena sudah banyak yang dilihat. Jika Mas belum sempat membawa saya jalan-jalan, dapatkah Mas sekarang bercerita kepada saya sebagai gantinya jalan-jalan? Bercerita? Tapi cerita tentang apa? Tentang, ya misalnya tentang tempat-tempat yang sudah Mas datangi. Yang menggembirakan ya Mas. Biar saya turut gembira karena mendengarkan. Tempat yang menggembirakan. Ya, aku sudah pergi ke utara sampai ke pantai. Ke selatan memasuki rimba, ke barat, ke timur, dan mendapat tempat yang paling menggembirakan di... Coba Darka, di mana? Di mana Mas? Di sini, sebab di sini ada engkau. Jika begitu, tidak usah pergi saja dari sini. Pergi dari sini bagaimana? Ah Mas, seringkali saya ingin pergi. Sebab seringkali saya merasa kesal. Bagaimana Mas, supaya tidak kesal? Sekarang kesal juga berhadapan dengan aku. Tidak? Tersenyumlah, supaya aku pun tidak kesal memandanginya. Siapa bilang kau tidak indah? Segar rohaniku menghadapi engkau. Tapi akan sering Mas menengok saya. Sudah pasti bungaku. Dan janji tentara adalah... Janji yang tidak kosong. Saya percaya. Tapi pula tentara mesti selalu berdisiplin. Sekarang juga aku tak akan lama diam di sini. Nanti datang lagi ke sini. Tentu, Jam berapa? tak akan sampai menjelang 1 jam. Asal kewajibanku sekarang selesai dilakukan. Aku datang lagi dan ada lagi di hadapanmu. Dan janji tentara adalah... Janji yang tidak kosong. Kutinggalkan di kau bungaku. Segarlah, jangan layu sebelum dipetik. Gembira sekali pagi ini, An. Apa tidak boleh manusia bergembira lantaran ada harapan? Oh, engkau rupanya hendak mengajak aku berfilsafat. Tapi harapan dari mana, An? Dari orang, Ruk. Dari orang yang mengerti kepada keinginanku. Oh iya? Siapa gerangan orangnya? Ah, tak usah kau tahu.
Oi, agak degil pulang kau ini ya. Degil atau tidak degil, tapi aku tak akan mengatakannya. Walaupun begitu, namun keteranganmu sebagai kawanku sangat kubutuhkan. Keterangan apa? Apa artinya, Ruk? Bila perempuan ingin menyerahkan segenap raga dan jiwanya kepada laki-laki. Oh, engkau sudah sampai ke sana. Itu sama saja dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Perempuan ingin menyerahkan raga dan jiwanya kepada laki-laki, yaitu cinta. Patut kemerah-merahan. Betul, merah-merahan. Sang kamu, engkau dapat menyembunyikan isi hati. Kukira kebahagiaanku hanya impian. Takkan sampai kelihatan orang lain. Siapa laki-lakinya, An? Tidak akan kusebutkan, belum waktunya. Cantik, jantan. Itu bukan soal untukku. Yang membahagiakan aku ialah lantaran dia mengerti kepada keinginanku. Aku mengiri juga kepadamu, tapi... Tapi apa? Tidak. Katakan, Ru, katakan. Ingin aku bertanya, apa kehendak menyerahkan raga dan jiwa kepada laki-laki itu menurut perasaan saja atau juga menurut pikiran? Sebab menurut pendapatku, cinta itu baru benar jika pikiran turut menghitungnya. Tapi ini hanya pendapatku saja, An. Pendapat seorang perempuan yang tak mau dipandang rendah oleh laki-laki, oleh umat yang umumnya memandang hidup dengan pikiran. Kalau aku menghadapi laki-laki dengan perasaan saja, alamat akan celakalah aku sebagai perempuan. Jadi menurut engkau laki-laki itu dianggap... Musuh tapi kawan. Aku belum kesana, Ruk. Tak usah, nanti seperti aku, sukar mendapat tunangan. Sehingga sekarang juga, ya sekarang aku mengiri padamu. Sungguh, aku mengiri, An. Aku takut kalau engkau sejak sekarang takkan lagi jadi kawanku. Masa, Ruk? Aku sekarang masih juga aku yang kemarin. Bohong, engkau sekarang sudah jadi kepunyaan laki-laki itu. Sudahlah, nanti kita bersua lagi. Nanti dulu, engkau mau kemana? Tergesa-gesa benar. Hendak menengok dulu tempat untuk rapat nanti. Nanti kesini lagi? Selama engkau di sini, belum dibawa laki-laki itu, tentu aku kesini. Oh, engkau yang selalu datang di sini bukan untuk belanja. Ya, aku datang di sini bukan untuk belanja, tapi untuk melihat engkau. Untuk menakutkan aku. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Karena kau takut. Aku tahu, bagimu aku memang bukan seperti laki-laki yang banyak. Iya, tidak seperti yang banyak. Tapi tahu adat kesopanan. Duduk bukan di tempatnya duduk. Aku manusia merdeka. Tapi di sini rumah makan. Bukan kebun tempat pelancong berbuat semaunya. Pelancong? Orang boleh berkata sesuka hatinya. Tapi bagiku, lebih baik aku disebut pelancong daripada seperti engkau. Diam di sini untuk bermain sandiwara, mendagangkan kecantikan, menipu laki-laki supaya mau belanja di sini. Berani pula engkau menghina aku. Maunya kau hanya dipuji saja. Peduli apa untukmu? Sang kamu, aku seperti mereka, datang di sini untuk minum karena ditipu oleh kecantikanmu. Tutup mulutmu. Tidak, selama bibirku melekat pada badanku, aku berhak berkata kepadamu. Hak? Hak apa? Memangnya aku ini kerabatmu yang boleh kau hina? Memangnya rumah makan ini rumahmu, tempat engkau berkata dan berbuat semaunya terhadap orang lain? Ya, aku tahu. Engkau menaruh dendam kepadaku, sebab kau cinta kepadaku, tapi tak sanggup mengatasi laki-laki lain. Lantaran engkau tidak bekerja, kecuali mondar-mandir mengukur jalan. Apa? Aku cinta padamu. Memangnya aku ini buta? Sang kamu aku suka melihat kecantikanmu. Bah! Apa arti wajahmu? Lekas pergi. Tak sudi aku melihat mukamu. Dasar lancongan.
Tak tahu adat, gampang saja membuka mulut. Engkau yang gampang membuka mulut, memainkan bibir. Kau sangka bibirmu itu dipandang bagus oleh semua orang? Pergi! Pergi! Tidak! Ya, di sini rumah makan Sambara. Tidak ada tuan, belum datang. Ayo pergi, aku benci melihat kau. Engkau tak akan pergi. Tidak, sebelum aku sendiri yang mau. Engkau rupanya bukan pelancongan saja, tapi setengah matang. Kau kira siapa yang lebih berkuasa di sini, engkau atau aku? Haha, mentang-mentang jadi pelayan, tidak mengaku berkuasa. Engkau tidak berkuasa di sini, tapi engkau di sini dibelenggu, diperbudak. Katanya saja manusia itu merdeka. Tak taunya kecantikannya sendiri jadi kedok yang membelenggu, menyuruh dia di sini, mendustai diri sendiri dan menipu orang lain. Ada apaan? Kedengarannya ribut. Dia orang setengah malang, Mas. Datang di sini untuk menghina, mengejek saja. Suruhlah dia pergi dari sini. Sudah, tapi dia tak mau pergi. Saya minta dengan sangat supaya saudara pergi meninggalkan tempat ini. Perlu apa saudara ikut turut campur? Saya orang di sini. Tapi saya tidak berurusan dengan saudara. Saya berurusan dengan dia. Dari itu, kalau saudara berurusan dengan dia, berarti saudara berurusan pula dengan saya, sebab saya pelindung dia. Patut. Apa? Patut jadi pelindung dia, sebab kau saudara tak sedap di mata. Engkau di sini rupanya mencari perselisihan ya. Kalau begitu, atas nama ketertiban rumah makan ini, engkau kuusir. Mesti pergi sekarang juga. Jika tidak, nanti kupanggil polisi. Panggillah polisi, supaya kian jelas bahwa orang-orang di sini dibelenggu, menggantungkan diri kepada orang lain. Sekali lagi aku bertanya, mau pergi dari sini tidak? Tidak. Minta kantor polisi. Ya, ini kantor polisi. Di sini rumah makan Sembara. Saya minta bantuan polisi supaya kas mendatangi kami di sini. Ada yang mengganggu ketertiban, datang di sini mencari perselisihan. Dia mengejek, menghina kepada kami. Boleh jadi dia gila. Sudah, tapi dia tak mau pergi. Ya, sekarang masih ada di sini. Terima kasih. Itukah keberanianmu, keberanian pelindung? Aku manusia beradab, tahu aturan, bukan karena takut menghadapi engkau. Manusia itu pakaiannya saja yang bagus, tak tahu ia bahwa itu hatinya lebih kotor dari kakus. Jangan lari pengecut. Aku manusia merdeka. Tiada seorang juga yang berhak menyuruh dan menahan aku. Diam. Sakit ya, Mas? Iya. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Mas? Tariklah kedua belah tanganmu. Aduh, sudah dulu. Dapatkah selamanya engkau mengulurkan tangan kepadaku, mengindahkan suara hatiku, An? Saya tidak mengerti, Mas. Ya, engkau tak tahu menaruh kasihan kepadaku. Hanya jika aku memakai baju tentara, baru engkau mau mengindahkan cintaku. Ah, Mas, saya kian tidak mengerti. Bukankah orang seperti Suherman yang kau indahkan dan kau anggap laki-laki yang patut kau serahi baktimu? Mengapa Mas sampai ke sana pula? Engkau kusayangi, Mas. Kusayangi sebagai adik terhadap abang. Tak nyana bila Suherman Mas anggap sebagai saingan. Tadi ada telepon dari sini ke kantor polisi. Benar, saya yang telepon. Mana orangnya yang mengadakan keonaran itu? Sudah pergi setelah meninju saya pula. Tapi kalau dicari, dia belum jauh harinya. Dia mesti tertangkap, Nyonya. Mesti, sebab saya sampai sakit begini. Sebelum dia meninju Tuan, apa yang dilakukannya di sini? Sampai Tuan tadi menelepon kami. Menghina Nona itu. Saya tidak tahu bagaimana menghinanya. Cuma ketika saya datang di sini, kedapatan mereka sedang bertengkar. Sebagai orang di sini,
Saya lalu menyuruh orang itu pergi, meninggalkan tempat ini. Tapi membatu, sampai terpaksa saya menelpon polisi. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya, orang itu udah sering datang di sini, tapi tidak selalu datang untuk belanja. Begitu pula tadi, datangnya hanya untuk duduk di atas meja. Ketika saya cela perbuatannya, dia malah terus mencela pekerjaan saya. Caranya seperti di rumah sendiri terhadap bujangnya, dengan mengeluarkan kata-kata yang tak patut dikatakan. Apa katanya kepada Nona? Bahwa saya di sini menjual kecantikan, bahwa saya di sini jadi pendusta, menipu. Lagi pula, ia berkata dengan marah-marah. Nona tidak bersikap apa-apa terhadap dia. Saya usir, tapi dia membatu. Tidak ada sangkaan kalau orang itu gila. Boleh jadi dia setengah matang, sebab pakaiannya juga sudah tak karuan. Rambutnya kusut, mukanya seram. Tidakkah orang itu memakai celana hitam, baju putih, sudah kotor di sebelah punggungnya? Ya, betul dia. Badannya tinggi kurus? Ya, Pelancongan, tapi dia mudah dicari. Bu, ada apa? pelancongan membuat keonaran di sini. Lantas, Ya, polisi ini tidak menguruskannya. mana orangnya sekarang? Kok berani benar membuat keonaran di rumah makanku? Apa yang dilakukannya di sini? Dia menghina Ani, meninju saya, dan terus lari. Karena itu akan Nyonya cari, bukan? Sebab saya tidak merasa puas. Kalau betul orang itu sebagaimana yang saya lukiskan tadi, niscaya saya dapat mencarinya. Kami dari pihak polisi sudah tahu di mana dia sering ada. Saya rasa betul, tak salah lagi. Dialah orangnya. Baik, Tuan, saya akan menjalankan kewajiban. Jika ia sudah ditemukan, nanti tentu dibawa kemari. Dalam 1 jam ini, jangan Tuan dan Nona pergi dulu dari sini, sebab bagaimanapun juga, dalam 1-2 jam ini, saya akan datang lagi ke sini memberi kabar. Nanti dulu. Sebagai yang punya rumah makan, saya memberatkan pengaduan anak saya itu. Sebagaimanapun juga, orang yang membuat keonaran di sini berarti hendak merugikan perusahaan saya, bukan? Betul. Nah, dari itu saya mengharap supaya dia lekas tertangkap. Ingin segera kulihat batang hidungnya. Ada-ada saja, rumah makanku mau dijadikan tempat adu tinju. Tapi tidak engkau yang salah? Kalau saya yang salah, saya tidak akan berani menelpon polisi. Bagaimana sih asalnya? Dia orang setengah matang, Paman. Mulanya datang di sini mendapatkan Ani. Waktu saya tidak ada, ketika saya datang di sini, kedapatan Ani dan dia sedang bertengkar. Kata, Oh, begitu. Apa yang ditengkarkannya ya, An? Dia menghina saya, mengganggu saya. Tapi begitulah selama engkau tidak kawin. Engkau akan selalu diganggu orang. Akan selalu merasa tidak aman. Karena itu kunasihatkan supaya lekas saja kawin. Orang kawin nyata mendekati keselamatan, menjauhi kecelakaan. Tidak sia-sia Tuhan mengadakan aturan mesti kawin kepada umatnya. Tetapi itu bukan lantaran saya tidak kawin, Paman. Orang itu tidak sopan saja. Boleh jadi setengah matang. Kalau engkau punya suami, kan tidak akan ada lagi laki-laki yang mau mengganggu engkau. Tapi kalau dia sudah kawin, berarti akan meninggalkan pekerjaan di sini. Itu tidak hendak kuizinkan. Apa alangannya setelah kawin dia tetap bekerja di sini? Dengan begitu malah memberi kesucian kepada rumah makan ini. Sebab nanti tidak akan ada laki-laki yang datang di sini dengan maksud hanya main-main dengan An. Betul tidak, An? Betul juga, Paman. Nah, kawinlah. Jangan jauh mencari suami. Kawinlah dengan Karnain. tidak, Paman. Dia sudah ada mempunyai pemuda yang diidam-idamkannya. Loh, siapa? Suherman, kapten tentara. Kukira dia akan kawin dengan kamu. Mentang-mentang engkau kiai, engkau di mana-mana terus saja menganjurkan kawin kepada orang yang belum kawin. Seperti engkau saja yang nanti hendak membelanjai ongkos rumah tangga suami istri itu.
Aku bicara atas nama pagar keselamatan. Nanti dulu, jangan membicarakan kawin. Kawin perkara gampang, asal si laki-laki sudah ada uang. Tinggal jadi. Tapi An, tidak ada telepon untukku. Ada. Dari siapa? Saya lupa menanyakan dari siapa-siapanya. Kok lupa? Kan tadi aku berat berpesan. Supaya yang menanyakan aku, mesti kau catat dan ditanya apa keperluannya. Jika begitu, sia-sia saja aku mengaji orang di sini. Itu berarti melakukan keuntungan, sebab orang yang menelpon itu sudah pasti berurusan dengan dagang. Saya tadi sedang kacau ingatan. Ah, kacau ingatan. Hanya yang sakit rohani kacau ingatan. Memang sudah biasa. Kacau ingatan itu jadi penyakit orang yang belum kawin. Mengapa engkau menangis, An? Saya ingat kepada nasib paman. Tapi mengapa mendadak sekali? Saya ini sendiri di dunia. Tak ibu, tak bapa. Dan orang yang saya anggap tempat menumpahkan diri, ternyata tidak sayang. Sabar, nak, sabar. Orang sabar dikasihani Tuhan. Dia menunggu saudara, Kapten Suherman. Menunggu saya bagaimana? Ada apa sih yang terjadi di sini? Ada apa yang terjadi, An? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mengerti. Apa maksud saudara dengan dia menunggu saya itu? Bukankah saudara cinta kepadanya? Tapi, apa salahnya saya mencintai dia? Cinta saudara tentu tidak hanya cinta saja. Ya lantas? Begini anak muda. Menurut kebiasaan, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, Sudah. Jangan aku terus diombang-ambingkan. Rupanya saya datang di sini sangat tidak kebetulan. Lebih baik kebetulan lagi, karena baru sekali ini saya mendengar orang hendak turut campur dengan cinta saya. Dalam cita-cita saya datang di sini akan menemui kebahagiaan. Tapi ternyata malah disambut dengan hendak didekde. Bahkan rupanya hendak disuruh kawin. Saya bantah perkataan yang menyatakan bahwa cinta itu bunga dari perkawinan. Saya tentang anggapan saudara-saudara yang memandang saya rendah, menyamakan saya kepada anak kecil yang dimestikan menelan segala yang diusapkan ke dalam mulutnya. kami pun tidak memandang rendah pada Tuhan. Orang menyuruh saya kawin itu tidak memandang rendah, tidak menganggap saya ini orang tolol yang tidak tahu arti cinta kepada perempuan. Tidak, saya tidak merasa senang dengan perkataan saudara. Saya malah merasa dihina. Saya juga tidak hendak menyuruh kawin. Habis, sangka saudara, saya mencintai perempuan itu untuk kawin. Maksud kami tidak begitu, tapi Sudah. Saya tahu bahwa orang hanya suka kepada senyumanku, tidak suka kepada air mataku. Betul. Datang saya di sini. Sial. Nanti dulu Tuan, duduk-duduklah dulu. Minum kopi susu atau susu coklat. Nanti Ani melayani Tuan. Tidak, saya tak mau minum apa-apa dan tak akan datang lagi di sini. Selamat tinggal. Engkau juga yang mengacaukan, engkau juga yang menghendaki keselamatan. Tapi sikapmu mengacaukan, merugikan rumah makanku. Rumah makanku mau dijadikan tempat tukang gado-gado, seperti tiada lagi soal yang lebih penting daripada perkara kawin. Hahaha, kawin. Betul, ini orang yang Tuan maksud itu. Ya, betul. Tapi mana Nona yang tadi? Ada di dalam. Coba panggil dia, Paman. An, ini polisi datang. Kesini kau sebentar. Inikah orang yang tadi menghina Nona itu? Ya, Tadi engkau sudah datang di sini dan mengadakan keonaran di sini. Engkau sudah menghina Nona itu dan meninju Tuan ini. Betul tidak? Saya meninju dia sebab dia hendak menahan saya di sini. Menahan bagaimana? Saya mau pergi dari sini, tapi mengapa dia memegang bahu saya? Sebab dia hendak lari, meninggalkan dosa, mencela mengejek perbuatan saya. Menelpon polisi dikatakannya bahwa hati saya lebih kotor daripada kakus. Betul, engkau pernah berkata begitu. Ya,
Sebab saya merasa sebal. Mengapa setelah dia turut campur dengan urusan saya dan perempuan itu, lalu membawa-bawa polisi pula. Tapi saya menelpon polisi setelah dia tak mau diusir. Setelah saya peringatkan pula bahwa bila dia tak mau pergi, saya akan minta bantuan polisi. Saya menelpon polisi sebagai orang yang tak mau berselisih, sekalipun dia sudah seakan-akan menantang berkelahi, dengan mengejek, menyebut tak sedap melihat muka saya. Saya akan ditahan Ya, akibat perempuan pendusta penipu. jangan ngomel lagi. Ayo kita pergi. Nanti dulu. Ada apa lagi, Nona? Mengapa dia disalahkan? Loh, kan kata Nona tadi dia menghina Nona. Itulah salah satu dari kesalahannya. Tidak, dia tidak salah. Sayalah yang salah. Kalau harus ditahan, sayalah yang mesti ditahan. Jangan dia, sebab dia tidak bersalah. Salah bagaimana? Saya tadi tidak terus terang bahwa saya sesungguhnya dia tidak menghina saya. Sebaliknya, saya yang menghina dia. Jadi perkataan Nona tadi bahwa dia menghina Nona itu tidak benar. Ya, Tidak benar, dia sudah melahirkan ejekan, menyebut penipu dan sebagainya kepada Nona. betul dia berkata begitu. Tapi, tadi saya dungu, tidak mau terus terang bahwa sebenarnya apa yang dikatakan itu mengandung kebenaran. Bahwa sebenarnya saya sudah dusta kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi Nona sekarang merasa puas, sehingga urusan ini tidak perlu dilanjutkan. Iya, Tapi saya belum puas dan minta supaya perkara ini dilanjutkan. boleh dilanjutkan juga. Dan saya sedia masuk bui. Soal ini jadi soal remeh yang tidak perlu dibawa ke atas, Tuan. Asal antara Tuan dan dia tidak ada lagi perasaan apa-apa. Engkau masih dendam kepada Tuan ini? Buat apa dendam kepadanya? Terikat oleh lolongan anjing di tepi jalan hidupku. Maksudku, mau engkau dan Tuan ini saling memaafkan. Sejak saya meninggalkan dia tadi, ia sudah kumaafkan. Dia sudah mengatakan begitu, Tuan. Tinggal pihak Tuan. Tuan, mau memaafkan dia atau tidak? Ya, saya maafkan. Perkara ini sudah beres. Engkau boleh pergi. Tapi perhatian polisi kepadamu lebih daripada waktu yang lalu. Terutama sebelum engkau mengubah laku sebagai pemalas. Engkau akan terus diperhatikan polisi. Awas, sejak sekarang engkau tak boleh datang lagi di sini. Sekali lagi engkau berani melancong ke sini mendekati Nona itu, akan kau tahu rasanya nanti. Nanti dulu. Tunggu dulu. Dia mau apa lagi? Entahlah. Ada kejadian apa, Paman? Walah, kita lihat saja. Mau kemana, An? Saya mau keluar dari sini. Nanti dulu. Jangan tergesa-gesa begitu. Siapa yang menyuruh engkau keluar dari sini? Aku sayang kepadamu dan berjanji akan menaikkan gajimu, An. Asal jangan pergi dari sini. Tidak. Saya tak hendak diikat lagi. Saya mau hidup merdeka. Ah, merdeka bagaimana? Nanti engkau sukar mencari lagi pekerjaan, mencari kesenangan seperti di sini. Saya tidak senang di sini. Karena itu, saya mau pergi. Saya harus jauh segala kepalsuan dalam rumah makan ini. Dan akan pergi bersama orang jujur. Orang jujur? Siapa? Dialah orang yang jujur. Dia jujur katamu. Dia pelancongan, An. Jangan matamu melek, tapi tidak melihat. Mata saya melek dan melihat bahwa kebenaran ada padanya. Dia betul tidak bekerja. Tapi, jika engkau sudah tidak merasa sendiri lagi di dunia, akan mau engkau bekerja? Ya, tentu. Mau engkau hidup bersama aku? Mengapa tidak? Gaji saya yang belum dibayar, saya minta supaya dihadiahkan kepada fakir miskin. Mas, saya doakan, mudah-mudahan Mas segera mendapatkan istri yang cakap mengurus rumah tangga. Ruk, aku akan pergi.
Tak salah kiranya kataku tadi, An. Bukan, Ruk. Aku yang sekarang bukan lagi aku yang tadi kau sindir. Aku akan berhenti main sandiwara dan akan pergi bersama musuh, tapi kawanku. Mengawani dia sebagai perempuan yang akan berjuang berdampingan. Engkau berkata lain dari tadi. Jika tadi aku mengatakan iri kepadamu untuk menyindir belaka, sekarang aku mengiri padamu dengan sungguh-sungguhnya. Tapi Ruk, aku yang mesti kau irikan. Kalau aku sekarang masih juga aku yang tadi, marilah kita pergi bersama. Kopermu tidak berat? Mau kau bawa? Ya, sebagai laki-laki. Nah, jika begitu engkau tidak malas, tidak lagi dicurigai polisi. Nanti dulu, kamu berdua akan kawin. Bisa jadi, Paman. Jika demikian, kusampaikan doa. Moga-moga kamu berdua dilindungi dan dikaruniai Tuhan selalu. Mari Ruk, kita pergi. Bingung juga kepalaku memikirkan mereka. Engkau juga yang jadi gara-gara semuanya ini. Engkau dengan anjuranmu, kawin. Tapi aku menganjurkan kawin. Tadinya aku mau menolong anakmu. Bah, menolong apa? Anakmu sudah lama ada cita-cita mau memperistrikan Ani. Dia minta tolong kepadaku supaya Ani mau kawin dengan dia.